Halo semuanya, selamat datang di channel Extra. Sorry banget nih, udah 2 minggu ya Leaks of the Weeks itu nggak tayang ya, karena kemarin itu sebenarnya gue lagi diundang buat pergi ke LA acaranya Riot Games selama seminggu dan karantina lagi 3 hari. Jadi memang nggak sempet ya gue buat konten, apalagi ini kan gue juga yang syuting dan ngedit juga dan tulis juga. Jadi mulai minggu ini gue akan kembali menyampaikan berita bocor-bocoran ya tentang gadget terbaru yang bisa jadi benar, bisa jadi juga enggak. Berita pertama ini adalah soal spek kamera S22 dan S22 Plus. Lalu ada berita juga dari flagshipnya Realme terbaru nih, yaitu Realme GT2 Pro dan chipset kelas menengah rasa flagship dari MediaTek yaitu Dimensity 7000. Bersama gue Bagus, ini adalah Leaks of the Week. Berita pertama ini adalah soal Samsung Galaxy S22 series. Kalau dari kemarin itu kita bahas S22 Ultra ya, kini tentang S22 dan S22 Plus. Dua varian yang lebih middle dan entry level lah dari S22 series yang akan hadir di tahun 2022. Menurut bocorannya yang dibagikan IC Universe ya, S22 dan S22 Ultra akan menggunakan setup 3 kamera belakang dengan formasi 50 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel ultra wide, dan 10 megapiksel hybrid zoom. Gue kurang tahu sebenarnya maksud dari hybrid optik ya. Apakah akan digabungkan dengan sistem digital zoom? Bisa jadi. Jadi misalkan dia optical zoom-nya itu sebenarnya cuma 1 kali dan sisanya itu digital zoom. Tapi itu hanya spekulasi gue aja sih, karena kan dia bawa sensor yang cukup besar ya. Kemungkinan sih akan pakai digital zoom juga. Setelah itu ada kamera selfie juga 10 megapiksel di depan, of course. Formasi ini memang masih senada dengan Samsung S21 series tahun lalu, tapi menurut si IC Universe ini ada perbedaannya. Untuk kamera utama, S22 series akan mendapatkan ukuran sensor yang lebih besar, yaitu 1/5,7 dibandingkan 1/7,6 di S21 series. Sensor yang lebih besar secara teori akan memiliki performa penangkapan cahaya yang lebih baik, apalagi di low light ya. Cuman itu ya harus kita buktikan terlebih dahulu nanti kalau barangnya udah ada. Sedangkan untuk kamera ultrawide-nya dia sama aja. Lalu untuk telefoto ya perbedaan ada di sistem zoom-nya yang tadinya digital, sekarang ada optical zoom-nya. Untuk kamera selfie kayaknya sama aja sih dengan S21 series, karena gue nggak dapet informasi yang begitu detail sebenarnya soal speknya. Sejauh ini itu aja sih yang dibocorkan oleh IC Universe terkait S22 dan S22 Plus. Sedangkan spesifikasi lainnya sudah beredar cukup lama lah ya, seperti layar yang 6 inch untuk yang S22 dan 6,55 inch untuk S22 Plus. Layarnya juga flat. Kalau penasaran sama bocoran spek Samsung S22 Ultra, bisa cek video Leaks of the Weeks yang sebelumnya ya. Berita kedua ini adalah tentang Realme yang sebenarnya sudah confirm akan memperkenalkan seri flagship mereka, yaitu Realme GT2 Pro. Ini sebenarnya adalah penerus ya dari Realme GT yang sayangnya nggak masuk Indonesia, yang masuk justru adik-adiknya, yaitu Realme GT Neo dan GT2 Neo. Realme GT2 Pro ini akan mengadopsi konsep smartphone flagship dengan desain yang menurut gue pribadi, ini cukup aneh. Menurut hasil render yang diadarin sama 91 Mobile dan OnLeaks, desainnya ini akan memiliki ham kamera horizontal yang cukup besar. Desain ini mengingatkan gue sama Huawei Nexus 6P. Dan memang desain seperti ini mirip dengan smartphone, ya rasanya kayak smartphone era 2010-an ya, dimana punya modul kamera yang cukup tebal. Tapi desain kamera horizontal ini punya keunggulan ketika diletakkan di meja, jadi dia tuh nggak goyang gitu ya kalau kita bandingin sama smartphone yang ham-nya gede tapi dia vertikal kayak Google Pixel 6 lah ya. Gue masih merasa aneh aja sih sebenarnya sama desain yang kayak gini. Gak berarti jelek, mungkin gue harus lihat secara langsung. Menurut bocorannya HP ini akan menggunakan layar 6,8 inch WQHD+, 120Hz refresh rate, kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 50 megapiksel, dan telefoto 8 megapiksel, Android 12, baterai 5000 mAh dengan pengisian daya 125 watt. Chipsetnya dia pakai Snapdragon 8 Gen 1, itu rumor penerusnya dari 888 ya. RAM 12GB, LPDDR5, dan penyimpanan 256GB UFS 3.1. Di sini pertanyaan tentang kameranya,
sebenarnya bisa terjawab ya, karena dia akan pakai modul kamera zoom 8 megapiksel. Bisa jadi tebalnya itu untuk mengakomodasi modul kamera telefotonya yang biasanya memang butuh ruang yang besar kalau zoomnya bisa jauh. Semoga spek kamera telenya ya segahar sama ukurannya ya. Kalau zoomnya pendek kan sayang aja gitu udah pakai desain yang seperti ini. Sisanya speknya flagship banget, mulai dari RAM-nya udah pakai LPDDR5, itu udah yang tercanggih dan terbaru ya. Penyimpanan juga udah UFS 3.1, harusnya kenceng kalau mau loading. Kalau dari hasil rendernya ini, gue juga melihat sisi smartphone-nya itu punya frame yang agak flat ya. Cuman memang nggak se-ekstrim iPhone 12 dan 13, atau bahkan mungkin nggak mendekati Reno 6 5G sekalipun ya. Tapi ini hasil render yang masih bersifat leaks. Belum ada informasi yang resmi saat ini. Cuman ya kita tunggu aja lah ya. Gua nggak tahu apakah Realme masih berani ya bawa HP flagship ke Indonesia. Karena Realme GT2 Pro ini tampaknya akan jadi perangkat dengan harga yang cukup tinggi kalau dilihat dari speknya. Ya bisa belasan juta lah ya. Terakhir, ini adalah soal MediaTek Dimensity 7000. Ya, ini adalah versi terjangkau dari chipset flagship yang masih rumor juga, MediaTek Dimensity 9000 yang akan jadi dapur pacu andalan sejumlah smartphone di tahun 2022. Ini bisa dibilang versi nerf ya dari flagshipnya, jadi bisa punya harga yang lebih terjangkau. Tapi Dimensity 7000 ini dia akan pakai proses fabrikasi 5 nanometer FinFET dari TSMC. Menurut bocorannya, chipset ini akan punya total 8 core yang dibagi dalam 2 cluster ya. Jadi dia formasinya nanti 4 core plus 4 core, di mana satu cluster itu dia akan jalan di 2,75 GHz dan 4 core lagi di 2,0 GHz. 4 core yang jalan di 2,75 GHz dia akan pakai Cortex A78, sedangkan satunya lagi Cortex A55. Sebenarnya formula ini mirip kayak yang ada di Dimensity 1200 yang merupakan generasi sebelumnya, tapi sudah menggunakan formasi yang beda dari 1 plus 3 plus 4 jadi 4 plus 4. Secara teori, ini akan meningkatkan performa multicore-nya ya, tapi akan lebih efisien tampaknya dengan fabrikasi yang lebih kecil. GPU-nya dia masih pakai dari ARM, tapi ini baru ya, Mali G510 yang akhirnya dipakai juga, karena seingat gue GPU ini udah cukup lama ya diumumin ya, mungkin awal 2021. Meskipun begitu, chipset ini punya performa yang cukup menjanjikan sepertinya kalau dipasangkan di smartphone kelas mid. Mengingat di kelas atasnya kan udah ada ini ya, Dimensity 9000. Artinya kita tunggu aja ya, nanti di tahun 2022, smartphone mana yang menggunakan chipset ini. Seperti segitu dulu aja 3 isu atau rumor yang cukup banyak dibicarakan minggu ini. Semua ini hanya sekedar isu atau rumor yang belum dikonfirmasi langsung oleh merek yang bersangkutan. Ada yang bisa kejadian, ada juga yang enggak. Kalau kejadian syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting konsumen mendapatkan produk terbaik dengan harga yang bersaing. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian yang masih keluar-keluar, jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan, supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.